Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada dua informasi dan ini penting nih untuk semua guru, disampaikan nanti oleh Ibu Dirjen GTK Prof Nunu. Jadi sebagai guru, termasuk dalam hal ini guru sertifikasi, menjadi suatu kewajiban untuk meningkatkan kompetensi juga. Salah satunya yang pertama Bapak Ibu ada dua informasi ya. Yang pertama, hari Rabu besok Bapak Ibu Prof Nunu Dirjen GTK kembali akan mengadakan kegiatan ngopi bareng Bu Nunu. Ngopi ini singkatan dari ngobrol pintar bareng Bu Nunu. Nah, ini adalah live streaming nih ya, live IG di akunnya @nunu_suryani Prof Nunu. Bapak Ibu, topik yang diangkat ini menarik dan ini akan tren di kalangan guru dewasa ini, yang pertama yaitu pelatihan coding dan kecerdasan artifisial atau AI, kita mengenalnya artificial intelligence. Kegiatan ini akan disiarkan langsung melalui akun IG-nya Prof Nunu dari Mamuju, Sulawesi Barat Bapak Ibu. Dilaksanakan pada hari Rabu 18 Juni pukul 16.30 waktu Mamuju dan waktu Indonesia Barat pukul 15.30 Bapak Ibu. Jadi jangan lupa bergabung besok hari Rabu di IG-nya @nunu_suryani. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri @nunu_suryani. Pembicaranya tentu Prof Nunu ya selaku Dirjen GTK. Kemudian hadir juga Pak Rahmadi Wididarto, beliau adalah Direktur Guru Pendidikan Dasar, dan hadir juga Kepala KG TK Sulawesi Barat Pak Efran Agus Munif. Nah, jadi ramaikan besok Bapak Ibu akunnya Ibu Dirjen kita ya @nunu_suryani untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentunya seputar pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ini. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Prof Nunu baru-baru kemarin ya beberapa hari yang lalu juga mengadakan ngopi yang temanya adalah program baru di eranya Pak Prabowo ini Bapak Ibu. Nah, seperti apa itu bagi Bapak Ibu yang belum menyimak, kami putarkan kembali ringkasan atau beberapa poin penting yang disampaikan oleh Prof Nunu bersama narasumbernya terkait program baru ini. Mari kita simak sama-sama. Dan sebelum lanjut, mari kami ingatkan kembali, kita jumpa besok Bapak Ibu di akunnya @nunu_suryani untuk menyimak live-nya tentang topik yang sangat hangat ini. Mari kita simak. Program ini yang sangat membantu bagi Bapak Ibu guru agar bisa meningkatkan diri, memenuhi kualifikasi, dan juga akhirnya nanti akan sejahtera ya. Setelah berkesempatan 1 tahun ikut program ini, selanjutnya ikut PPG guru tertentu yang akan kita layani khusus untuk yang pemenuhan kualifikasi ini. Sekarang kalau kita mau menyelenggarakan, bagaimana sih mekanismenya Pak Direktur? Jadi alur pelaksanaannya, Bu Dirjen itu dimulai persiapan. Ya, lalu kemudian proses penetapan calon peserta. Lalu kemudian perjanjian kerjasama dengan LPTK yang berkenan untuk menyelenggarakan program ini. Karena kan SPP-nya kita tawarkan 3 juta Bu Dirjen. Dan dalam realitanya banyak perguruan tinggi yang di atas 3 juta. Lalu kemudian LPTK tersebut melaksanakan pembelajaran dan juga pelaporan. Nah, pada tahap persiapan ini, maka kami melaksanakan verifikasi dan validasi data peserta yang utamanya adalah memenuhi persyarat usia 50 sampai 55 tahun berdasar data di Dapodik. Ya. Oke. Jadi itu tadi ya mekanismenya Bapak Ibu. Untuk Ibu guru supaya dapat melakukan, bagaimana caranya bagi Bapak Ibu guru? Jadi nanti kita akan siapkan aplikasi pendaftaran program kualifikasi 1D4 yang nanti akan disosialisasikan ke dinas kabupaten kota. Nanti calon peserta mendaftar melalui program SIPKA itu, aplikasi SIPKA yang kita sediakan, baru diverifikasi dan validasi. Setelah lolos verifikasi pendaftaran, lalu guru mendaftarkan RPL. Nah, nanti verifikasi dilaksanakan oleh LPTK. Jadi dia nggak akan ganggu jam kerja ya? Tidak, karena kita nanti akan melaksanakan moda perkuliahan online. Oh, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya yang kualifikasi jangan takut ya. Guru kan pembelajar sepanjang hayat. Dia bilang, umurku sudah 50, nggak usah. Harus semangat Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan beri bantuan. Selain itu juga
pembelajarannya tidak akan mengganggu jam kerja, akan dibimbing oleh dosen. Yang pasti kita ingin Bapak Ibu semua memenuhi kualifikasi. Ya, dan bisa harus, juga nih, Bu Dirjen, mohon maaf. LPTK juga bisa melaksanakan blended learning. Nah, misalnya adalah tatap muka di hari yang guru tidak mengajar, misalnya Sabtu Minggu. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti ada LPTK yang blended. Kalaupun blended, dia pasti dipastikan tidak akan mengganggu jam belajar. Sebelum saya melanjutkan, ini saya kebetulan baca pertanyaan nih, kapan batch 2 PPG dimulai gitu. Saya spill sedikit ya, Bapak Ibu. Ini sekarang lagi pendaftaran seleksi administrasi. Tapi hingga mau ditutup ya, sebentar lagi loh ya, nggak lama. Tapi belum banyak loh yang daftar. Bapak Ibu kalau mau batch 2, ayo segera ikut seleksi administrasi PPG-nya. Supaya Bapak Ibu tidak tertinggal untuk ikut PPG di batch 2 dan batch 3 ya. Nanti selanjutnya akan saya spill sedikit lagi jika ada pertanyaan tentang itu. Kita kembali ke topik kita karena tadi banyak sekali pertanyaan kenapa kapan batch 2 gitu. Lalu kapan PPG Prajab? Nanti akan ada PPG Prajab ya. Di tahun ini akan kita sampaikan di acara live yang lain. Tapi tunggu aja, nanti kita akan spill sedikit-sedikit bocorannya. Nah ini ada lagi nih Pak Direktur. Tadi kan Pak Dir berkali-kali ngomong tentang RPL. Apa sih RPL itu Pak Dir? Jadi rekognisi pembelajaran, RPL itu singkatan rekognisi pembelajaran lampau. Yang bermakna bahwa pengalaman belajar calon peserta itu diakui sebagai dokumen atau bukti yang nanti diekuivalensikan bobot SKS-nya. Misalnya pada jalur pengalaman belajar formal, kan ada peserta DO dari sebuah universitas. Maka pengalaman dia mengajar minimal 2 semester ya Bu, itu nanti bisa dihitung, itu formal. Nah misalnya saja pada aspek non formal, ada guru-guru yang pernah mengikuti diklat berjenjang. Oh gitu, itu jadi. Ya, nanti dihitung. Jika mengikuti 3 diklat, maka itu sudah nabung 45 SKS. Wah luar biasa ya, belum sangat lagi, membantu ya. Itu sangat membantu sekali. Belum lagi yang informal, misalnya pengalaman dia mengajar, lalu kemudian menulis, membuat alat peraga edukasi, ya kan, video. Misalnya saja ada sebuah mata kuliah di perguruan tinggi misalnya terkait dengan perlindungan anak misalnya, maka dia bisa memvideokan aktivitas dia, aktivitas mungkin dia aktivitas di organisasi masyarakat yang memang bekerja bisa direkognisi pada aspek informal itu. Ya. Kalau rekognisi RPL itu ada macam-macam nggak jenisnya? Ya ada, jadi RPL itu ada 2 tipe, tipe A dan tipe B. Kalau kita nanti tipe nanti tipe A, tipe karena A, nanti kita fokus di pengalaman belajar calon peserta, jadi ada kredit transfer dan ada tambahan kredit. Nah, sementara kalau tipe B itu adalah penyetaraan calon dosen yang tidak memiliki secara formal gelar kesarjanaan di KKNI level 8. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Ini sudah ada penjelasan tentang tipe A dan tipe B ya. Nah ini pertanyaan berikutnya. Jadi saya untuk Pak Dir ini ngetes nih Pak Dir ya. Wah luar biasa. Saya dakdikduk ini Bu Dirjen kalau dites. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi RPL sudah ada penjelasan. Kalau capaian pembelajaran itu apa Pak Dir? Jadi kalau capaian, saya tahu. Wih luar biasa. Memang ini seperti ujian disertasi bagi saya ya. Ini karena Bapak Ibu guru pengen tahu. Betul. Jadi ada capaian pembelajaran, ada rekognisi pembelajaran lampau, dan ada hasil belajar. Kalau hasil belajar itu adalah yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal atau pengalaman kerja setelah lulus. Jadi aspek-aspek itu yang namanya hasil belajar. Hasil belajar formal misalnya transkrip, itu hasil belajar formal. Nah, pengalaman bekerja itu juga hasil belajar ya pada ranah praksis. Hasil belajar pada karya-karya misalnya karya tulis pada jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi, karya tulis di media massa ya, lalu kemudian karya-karya kreatif, media-media pembelajaran itu juga hasil belajar, bisa dihitung ya. Oke, terima kasih Pak Direktur, jawabannya yang bagus sekali nih. Sekarang untuk lebih rileks, minum dulu kopinya. Wah, kopi lagi Bu Dirjen. Sepertinya memang kopi Mandailing ya, membuat semangat. Soalnya kalau nggak ngopi, kita namanya bukan ngopi acaranya. Betul, bisa kayak orang bareng nggak Bu? Boleh. Iya.